Baik, saya mengucapkan shalom Bapak Ibu, shalom. Saya undang untuk sama-sama itu kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu? Tuhan kita dahsyat, amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sorakan. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Dimanapun engkau berada, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bersama-sama katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Shalom Bapak Ibu, warta sepekan untuk kita seperti biasa Bapak Ibu. Ibadah live streaming setiap hari Minggu masih bisa kita saksikan juga, yaitu ibadah raya jam 9 WIB, ibadah sekolah minggu pukul 10.30 WIB, dan ibadah family altar hari Jumat pukul 19.30 WIB. Dapat disaksikan di Facebook dan YouTube GB Tanjung Sari. Dan Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, boleh menyerahkan persembahan kepada pengurus-pengurus FA yang terdekat atau menyetor ke rekening Gereja GB Tanjung Sari. Demikian waktu sepekam. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau kami boleh merasakan Bapa, berkat kasih setia Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang lalu Tuhan. Hingga di pagi hari ini, di minggu ini ya Tuhan,
kami boleh datang juga beribadah ya Tuhan, untuk datang meninggikan, mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Berkati juga umat-Mu ya Tuhan, yang ikut beribadah bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini Tuhan. Lawatlah setiap kami ya Tuhan Yesus. Bawa setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga lewat perjumpaan kami dengan Engkau ya Tuhan, setiap kami yang lemah akan dikuatkan ya Tuhan. Setiap kami yang sedih akan dihiburkan ya Tuhan. Dan biarlah lewat perjumpaan kami dengan Tuhan pada pagi hari ini, kalau kami ada yang sakit, biarlah kami mulai memperoleh kesembuhan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Lawat ibadah kami Tuhan. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Sehingga ya Tuhan, ibadah kami ini ya Tuhan menjadi ibadah yang harum dan manis bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, buat hamba-Mu ya Tuhan, Gembala sidang, wakil gembala sidang kami di tempat ini, Bapak Pendeta Indra Silaban ya Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Mari Bapak, biarlah kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga kami ya Tuhan, yang akan mendengar firman-Mu akan diberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan bila firman-Mu ya Tuhan yang ditabur di tempat ini ya Tuhan, Engkau jadikan itu pelita bagi jalan-jalan kami datang, bagi jalan-jalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Biarlah semuanya mulai menyenangkan hati-Mu. Ini doa kami Bapa. Mari kita yang siap memuji menyembah Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Baik, sekali lagi saya rindu ingin menyapa Bapak Ibu. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, shalom. Haleluya, kita percaya bahwa Tuhan kita dahsyat, amin Bapak Ibu. Tuhan kita ajaib, luar biasa. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Salahkan haleluya. Haleluya. Sebab tidak terbanding dan tidak terbayang kebaikan-Mu Tuhan. Engkau menuntun setiap kami dengan keajaiban-Mu. Mari dengan penuh semangat kita naikkan pujian ini. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Kau yang
Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Sebab kami tahu ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Di dalam hadirat-Mu ada ketenangan batin kami Tuhan. Kaulah pengharapan kami yang sejati. Dan kami mau memuji-Mu di tempat ini. Yes Lord. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku
Jesus. Kami mau lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Kami naikkan sembah kami Tuhan, yang mengalir dari dalam hati kami dan segenap hati kami Tuhan. Kami ingat segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu. Dari manakah datang pertolongan kami kalau bukan daripada-Mu ya Tuhan? Sumber dari segala sumber yang memberikan yang terbaik bagi umat-umat yang dikasihinya. Berbahagialah kami yang diam di dalam tempat kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah yang terpuji ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di pagi siang hari yang indah ini Tuhan Yesus, memasuki bulan yang baru di Juli ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah kembali Tuhan, menghadap tahta-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kasih setia Tuhan, penyertaan perlindungan-Mu Tuhan Yesus di masa-masa yang sulit ini Tuhan Yesus. Tapi kami percaya penyertaan Tuhan luar biasa bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu Tuhan. Dan kami akan bersama-sama pagi ini sharing kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau Allah mengurapi bagi setiap kami Tuhan, dengan hikmat, pengenalan, dan akal budi. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Silakan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, salam bagi kita semua. Saya ingin menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini ya. Salam, bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, baik. Kita sudah memasuki bulan yang keempat ya, di masa-masa pandemik ini ya. Saya masih ingat di minggu yang kedua ya, di bulan Maret ya, kita karena adanya himbauan dari pemerintah untuk melakukan social distancing, sehingga kita tidak bisa beribadah secara persekutuan ya, kita ada di rumah untuk beribadah. Dan ini kita sangat mensyukuri ya, hampir 4 bulan lebih ya, kita ibadah secara online ya, secara daring. Dan kita berharap sebagaimana juga himbauan dari gembala kita untuk masuk ya di ibadah-ibadah secara persekutuan, secara offline ya, di minggu-minggu kedua ya di bulan Juli ini ya. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama beribadah kembali, biarpun dengan kebijakan, mengikuti kebijakan pemerintah ya, protokol kesehatan ya. Dan biarlah kita sama-sama ya beribadah ya untuk memuji, memuliakan Tuhan. Tapi satu hal, bahwa ada syarat gitu ya dari WHO, dan itu menjadi pedoman juga bagi gugus tugas COVID-19 ini, untuk syaratnya itu apa, positivity rate katanya ya, itu harus di bawah 5%. Ya, artinya kalau di lingkungan itu begitu diadakan sampel 100 orang dan ternyata ada 5 positif, itu masih belum layak untuk dikatakan zona hijau ya, jadi belum layak untuk dilakukan new normal di daerah itu. Tapi kita berharap di bulan-bulan ini ya, di bulan Juli ini ada penurunan gitu ya, sehingga kita bisa beribadah secara offline. Tapi ibadah online juga masih tak berlangsung ya, karena kebijakan protokol kesehatan itu lansia ya di atas 65 ya belum bisa bersama-sama beribadah, dan juga anak-anak di bawah usia 12 tahun ya, tetap kita melakukan ibadah secara online. Bapak Ibu, saya rindu kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judulnya penyertaan Tuhan bagi umatnya. Kita baca di dalam Roma 8 ibadah secara online. Bapak Ibu, saya rindu kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judulnya penyertaan Tuhan bagi umatnya. Kita baca di dalam Roma 8 ayat 28.
Mungkin Bapak Ibu sudah menyiapkan yang di rumah-rumah. Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28, satu ayat saja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya ulangi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini ayat emas ya, semua orang hafal dengan ayat ini. Di masa baik juga di masa-masa COVID-19 ini, ya ini kita pahami juga, kita maknai bahwa Tuhan dalam segala sesuatu, ya baik atau tidak baiknya situasi, ya Tuhan tetap bekerja ya bagi setiap umatnya. Nah, ada 4 poin yang perlu kita maknai di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama dikatakan Allah turut bekerja. Nah, kita tahu di kitab Kejadian bagaimana proses Allah di dalam penciptaannya, ya menciptakan manusia, ya begitu Dia menciptakan, Dia memberikan kehidupan dan memelihara, ya memelihara manusia, menjaga, ya. Dan kita tahu bagaimana pengorbanan Kristus ya, supaya manusia itu tidak binasa. Ya. Dia mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus bagi setiap kita. Dia menanggung dosa bagi setiap kita. Jadi Allah itu tidak pernah lepas tangan dari proses penciptaannya. Dan di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan Allah tidak pernah merancangkan sesuatu apapun, baik yang jahat maupun kecelakaan, tapi Tuhan merancangkan damai sejahtera bagi manusia. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita memahami cara Allah bekerja? Yang pertama, bagaimana kita memahami cara Allah bekerja? Allah bekerja melalui proses, ya, by proses. Tidak ada sesuatu yang pintas gitu ya. Jadi kita harus melalui itu, ya, supaya Tuhan akan membentuk, ya, membentuk kita. Bahkan dikatakan kita juga berjalan di padang gurun, ya, sebagaimana umat Israel, ya. Kalau kita baca di dalam Keluaran 13, Keluaran 13 ayat 17 hingga 18, dikatakan setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau, dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel itu dari tanah Mesir. Kita tahu bagaimana peristiwa dicatat dalam kitab Kejadian, ya, sebagaimana Allah menuntun umatnya Israel, umat pilihannya gitu, berjalan dari Mesir, ya, untuk melepaskan perbudakan hingga ke tanah perjanjian di Kanaan. Sebagaimana kita ketahui 40 tahun ya, umat itu berputar-putar, ya, di padang gurun sebelum sampai ke tanah yang dijanjikan. Sementara firman ini berkata, sebenarnya tidak selama itu ya perjalanan, tapi karena Tuhan ingin memproses ya umat Israel di zaman itu, sehingga umat-umat yang terpilih yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Nah, satu profil yang perlu kita pedomani ya, Yusuf ya. Ini satu tokoh Alkitab ya, anaknya Yakub, ibunya Rahel. Bagaimana Tuhan memproses ya Yusuf untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, umatnya dan bangsa-bangsa yang lainnya.
Nah, awalnya sederhana. Ketika dia bermimpi, Yusuf bermimpi bahwa saudara-saudaranya dikatakan sujud menyembah dia. Bahkan dikatakan ayah dan ibunya sujud menyembah dia. Dan itu membuat kebencian bagi saudara-saudaranya. Dan apa prosesnya kita perhatikan? Dia dimusuhi oleh saudaranya, dibuang ke sumur, lalu dijual sebagai budak bagi saudagar-saudagar di Median dengan 20 sikal perak. Dan setelah sampai di Mesir, dia juga dijual sebagai budak di rumah Potifar. Dan kita tahu proses lain di rumah Potifar. Dan ujungnya kita melihat dia diberi satu jabatan Perdana Menteri, orang nomor 2 di tanah Mesir. Dan kitab Kejadian 50, sesuatu hal yang sangat luar biasa perkataan Yusuf. Dia katakan, jangan takut, kamu mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Bukankah Allah itu baik bagi setiap kita? Izinkan setiap proses itu kita lalui dengan baik. Amin. Amin, Bapak Ibu. Nah, saya juga bersyukur tadi Pak Sihol bersaksi terkait dengan proses juga untuk masuk Mesak tadi di SD ke SMP. Saya juga mengalami hal yang sama Anak saya Kesia itu juga masuk di SMP ke SMA. Satu hal memang dampak daripada COVID ini, anak-anak kita di semester akhir itu tidak mengikuti seleksi ujian nasional Tapi di semester 6 itu bahkan mereka harus ujian online gitu Dan begitu ada pendaftaran online, karena anak saya Kesia ini pingin sekali untuk masuk ke SMA Negeri 1 Medan Saya sebenarnya sudah berhitung juga berhitung, mengevaluasi dengan dia, berapa sih rata-ratamu nak untuk masuk ke Seman 1. Saya tahu itu favorit di kota Medan gitu Dan saya juga berdiskusi dengan beberapa guru kalau misalnya rata-rata semester, karena penilaian itu dari semester 1 hingga semester 5, semester 6-nya nggak ada, rata-ratanya 85. Saya bilang, apakah berani dengan dasar rata-rata 85 itu masuk ke SMA negeri? Karena sepanjang yang saya tahu, untuk masuk ke negeri itu paling rata-ratanya di atas 90. Tapi dia bilang, saya pingin di sana Pak, kan masih ada zonasi, karena ada 4 jalur untuk masuk di dalam proses pembelajaran di sekolah itu Salah satunya zonasi, dan saya juga berharap sebenarnya dengan adanya jalur zonasi ini malah memungkinkan, karena tidak dilihat lagi dari sisi prestasinya gitu karena berdasarkan kota agak lumayan besar juga dibandingkan dengan jalur yang berprestasi itu. Dan begitu lihat potensi, karena dia menghitung jarak gitu titik koordinat. Saya juga sudah berhitung sebenarnya. Saya bilang, apakah memungkinkan dengan jarak dari Pasar 2 ke Seman 1 itu memungkinkan dari sisi zonasinya? Saya sebenarnya sudah ragu gitu baik dari sisi prestasi akademik maupun zonasinya. Tapi kemarin saya melihat dua-duanya memang tidak masuk, tapi saya tetap membesarkan hatinya supaya dia enggak ini juga gitu, enggak down. Saya bilang, ya sudahlah, kita kembali ke laptop aja lah kembali ke sekolah asal, saya bilang gitu. Dan dia mau. Saya pikir apapun itu pembelajarannya bagi saya, bahwa apapun situasi yang kita hadapi tentu kita harus totality lah baik di dalam pembelajaran Kalau kita punya nilai yang sudah high potensi gitu kan, kita nyaman di mana-mana gitu kan. Artinya apa? Di masa-masa proses ini kita harus berjuang gitu berjuang, itu yang penting. Nah, baik Bapak Ibu, bagaimana proses kerja Allah? Yang kedua, dikatakan Allah
memberdayakan potensi yang ada pada kita. Berbicara potensi ini berbicara tentang karunia. Tuhan telah memberikan ya, karunia bagi setiap kita. Tuhan telah memberikan talenta bagi setiap kita. Matius 25 katakan, ada yang 5, ada yang 2, dan ada yang 1. Kita harus memberdayakan itu. Ya, dan itu yang Tuhan perkenan. Kenapa? Karena di dalam Matius 13 dikatakan, bagi mereka yang tidak mengembangkan talenta, itu akan diambil daripadanya. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, ayo yang punya talenta jangan disimpan, digunakan, diberdayakan begitu ya. Apalagi di zaman-zaman pandemik ya, COVID-19 ini ya, semua kita punya tantangan dalam kehidupan ini, tapi kita harus memberdayakan potensi ya di dalam kehidupan kita, termasuk ya generasi milenial saat ini ya, karena salah satu BUMN yang menguntungkan gitu ya, bukan saya karena mantan ada di situ, sebagai mantan bukan, tapi telekomunikasi itu salah satu BUMN yang sangat profit ya, menurut Erick Thohir ya, Bapak Erick Thohir. Nah, teknologi itu semakin berkembang ya. Saya lihat memang potensi-potensi ada ya untuk mensupport ya infrastruktur terkait dengan live streaming ini juga perlu ya diberdayakan ya, mumpung ini teman-teman yang ada yang masih muda gitu ya, tolong gunakan kesempatan yang ada gitu ya untuk belajar kembali bagaimana supaya live streaming itu lebih baik kontennya gitu kan, lebih powerful sehingga orang tidak begitu melihat langsung meninggalkan ya, tapi justru tertarik ya. Satu hal Bapak Ibu, ini juga menarik bagi saya. Minggu yang lalu Telkom itu melakukan RUPS ya, Rapat Umum Pemegang Saham. Satu hal yang menarik di dalam RUPS itu adalah menetapkan Fajrin Rashid ya, sebagai Direktur Digital Business PT Telkom. Bapak Ibu tahu siapa Fajrin Rashid ini? Dia adalah CEO-nya Bukalapak, ya, Presiden Direktur Bukalapak. Dan saat ini usianya baru 34 tahun, sudah menjabat Direktur Digital Business PT Telkom. Luar biasa, usia 34. Sudah memimpin perusahaan yang sudah go public. Yang menjadi pertanyaan saya, di usia 34 tuh saat itu jadi apa gitu ya? Ya saya masih teknisi. Tapi Fajrin Rashid ya, itu dalam usia 34 sudah menjabat direksi salah satu perusahaan yang sudah go public BUMN. Itu bisa menginspirasi bagi setiap kita gitu ya. Supaya kita memberdayakan apapun sebenarnya karunia yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Ada satu lagi, saya nggak sempat mengcapture orangnya, mungkin Bapak Ibu tahu juga, Erick Yuan. Erick Yuan ini CEO-nya Zoom. CEO-nya Zoom. Bapak Ibu sudah akrab lah ya dengan aplikasi Zoom ini ya. Karena kemarin sudah 2 kali kita menggunakan aplikasi ini untuk momen pengerja gitu ya. Aplikasi Zoom ini yang sangat dibutuhkan ya di masa-masa pandemik ini. Dia menciptakan aplikasi ini, saya baca di profilnya itu, karena adanya tekanan gitu ya. Kenapa? Selama ini dia harus melakukan perjalanan selama 10 jam ya, untuk bertemu dengan seseorang ya. Dengan hal-hal seperti itu, dia menciptakan satu aplikasi namanya Zoom, sehingga dia bisa melakukan video conference dan kita boleh menikmatinya saat ini, aplikasi Zoom. Satu hal, Desember 2019 pelanggannya Zoom itu baru 10 juta pelanggan, subscriber. Tapi di masa-masa pandemik ini ya, di bulan Juni tepatnya, dia sudah punya hampir 300 juta pelanggan ya, hampir selama 5 bulan ya.
pencapaian kenaikannya itu hampir 400%. Saya coba-coba membandingkan dengan Telkom yang hanya punya 7 juta pelanggan nasional. Zoom itu hampir 300 juta. Dan itu biarlah itu menjadi satu inspirasi bagi setiap kita. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan bagaimana Allah bekerja. Yang ketiga dikatakan Allah bekerja berdasarkan hukum keseimbangan. Jadi Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita seimbang dengan apa yang kita lakukan. Sebagaimana di dalam Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Matius 6 ayat 12 dan 14. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kamu juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Firman ini berkata ada hukum keseimbangan. Ketika kita melakukan hal yang baik bagi orang lain, Bapa yang di surga juga memberikan yang terbaik bagi kita. Ada amin Bapak Ibu? Nah, poin yang kedua, bagaimana memaknai di dalam Roma 8:28 dikatakan segala sesuatu. Kita pasti memiliki ya pengalaman dalam kehidupan kita ya, baik manis pahit ya, ditekan, tertekan ya, promosi, apalagi PHK, itu pengalaman yang baik atau yang katakanlah yang buruk, itu pasti kita pernah melewati. Tetapi dikatakan Tuhan akan memakai kondisi itu sebagai sarana untuk membentuk di dalam mempersiapkan rencana bagi setiap kita. Ya. Kita berada di badai yang sama. Kemarin ada PowerPoint-nya gembala kita, agak bagus juga. Cuman nggak sempat saya capture kemarin. Kita berada pada badai yang sama, tapi kita bukan berada pada kapal yang sama gitu. Jadi pandemi COVID ini juga ya katakanlah sebagai badai gitu. Kita berada dimanapun, bukan hanya Indonesia, dunia mengalami itu. Tapi percayalah gitu, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Dikatakan segala sesuatu. Nah, satu contoh juga bagaimana jemaat di Roma ya juga mengalami hal-hal seperti ini. Penderitaan, tekanan akibat memberitakan kabar baik. Tapi apa yang ditulis oleh Paulus di dalam Roma 8 ayat 28 ini, satu kabar baik bagi setiap mereka pada saat itu di jemaat Roma, untuk Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Jadi itu satu penghiburan bagi jemaat di Roma saat itu. Dan di dalam Roma 5 ayat 4, Roma 5 ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita butuh pengharapan, sebab melalui pengharapan kasih Allah dicurahkan bagi setiap orang yang percaya. Ada amin Bapak Ibu? Kita naikkan satu pujian. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran
terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, dan terjadi sekarang ini. Baik Bapak Ibu, yang ketiga, bagaimana kita memaknai di dalam Roma 8 ayat 28 ini dikatakan mendatangkan kebaikan. Kita diizinkan Tuhan mengalami hal-hal yang sulit di dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, maksud Tuhan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Sebagaimana di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kitab Yeremia 29 ini ditulis Yeremia pada saat bagaimana umat Israel, kerajaan Israel dan Yehuda itu dibuang ke Babel selama 70 tahun. Dan bagaimana penderitaan umat Israel selama pembuangan di Babel. Dan Yeremia menulis firman ini, bahwa Tuhan akan memberikan rancangan damai sejahtera bagi umatnya. Tuhan akan mengembalikan umatnya dari pembuangan dari Babel ke tanah yang Dia janjikan. Bahwa Tuhan dikatakan tidak pernah berubah hati. Kita pasti mengalami hal-hal yang sulit di dalam kehidupan kita. Saya baca satu profil burung Raja Wali gitu ya, di dalam mengatasi fase kehidupan yang dialami. Kita tahu bahwa burung Raja Wali itu adalah salah satu burung yang masa usia hidupnya hampir 70 tahun. Tapi ketika dia masuk di dalam usia ke-40 tahun, dia mengalami perubahan fase tubuhnya. Ya. Dikatakan paruhnya itu akan bengkok gitu, sehingga dia sulit untuk makan. Cakarnya juga sudah tidak tajam lagi. Bulunya juga sudah hampir mau rontok. Tapi apa yang dia lakukannya? Dia terbang tinggi, mencari sarang yang paling tinggi, membuat sarang yang paling tinggi, lalu dia mematuk-matuk paruhnya itu ke batu-batuan sehingga paruhnya itu hancur gitu ya, sehingga timbul paruh yang baru gitu. Nah, dengan paruh yang baru itulah dia akan mematuk cakarnya sehingga tajam lagi. Itu dia alami selama 6 bulan fase kehidupan. Dia katakan fase penderitaan. Tapi setelah dia mengalami itu, apa yang dilihat? Dia kembali lagi ke masa-masa jayanya. Jadi perlu ada transformasi ya dalam kehidupan kita, perubahan dalam kehidupan kita. Dan ini juga dialami, harus dilakukan ya, sebagaimana perusahaan-perusahaan saat ini juga mengalami hal-hal masuk di dalam penderitaan ya, secara finansial menurun ya. Bahkan kemarin gembala kita juga bilang gereja juga menurun ya dari sisi profit pendapatannya gitu ya, untuk operasionalnya. Dan banyak perusahaan-perusahaan saat ini juga mengalami hal yang sama. Tapi apa yang dilakukan? Kita harus mentransform diri kita, melakukan ya core business kita, sehingga malah beberapa banyak perusahaan itu melakukan transformasi budaya kerjanya ya, karena dampak dari COVID ini. Jadi kita diizinkan Tuhan untuk mengalami masa-masa yang sulit. Yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana kita memaknai Roma 8 ayat 28 ini dikatakan bagi siapa? Bagi siapakah Allah memberikan kebaikan itu? Apakah kepada semua orang?
Ternyata firman ini berkata ada kriterianya ketika Allah memberikan kebaikan itu. Dikatakan orang yang mengasihi Dia. Dan yang kedua dikatakan yang terpanggil. Orang yang mengasihi Dia. Kita semua mengasihi Dia. Dan itu menjadi pertanyaan kita, apakah kita mengasihi Tuhan? Di dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini salah satu bukti bagaimana kita mengasihi Allah. Dikatakan taat melakukan kebenaran firman-Nya, taat melakukan kehendak firman-Nya. Bahkan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan, anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, tetapi dengan lidah, atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Artinya firman Tuhan itu mendorong bagi setiap kita melakukan kebenaran firman Tuhan, bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Yang kedua dikatakan terpanggil. Orang yang hidup di dalam rencana Tuhan adalah orang yang tidak pernah goyah, sekalipun pekerjaannya itu hancur, tapi dia tetap menjalani kondisinya dan yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi dia. Dan ini menjadi pertanyaan bagi setiap kita, apakah kita sungguh mengasihi Allah, lakukan firman-Nya, lakukan kehendak Tuhan. Baik, Bapak Ibu, kita naikkan satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Baik Bapak Ibu yang saya kasihi, sebagaimana pujian ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam, biarlah itu salah satu bukti nyata bahwa kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, memateraikan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, untuk mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Sebab besar kasih setia-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus, terlebih di masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Biarlah kami tetap berjalan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus, taat akan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, membangun mesbah bagi keluarga kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih, berkati setiap firman-Mu Bapa, demi kekuatan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, yang dari pusat hingga ke daerah Tuhan, bahkan pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, dari pusat hingga daerah Tuhan, terlebih gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Anton Purubaya Tuhan beserta keluarganya. Biarlah kiranya Tuhan memberkati Tuhan Yesus di dalam pelayanannya ya Bapa. Jauhkan dari hal yang tidak berkenan Tuhan, dan seluruh pengerja-Mu Tuhan Yesus, baik di Tanjung Sari maupun di cabang dan pos PI ya Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu tercurah bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berkat-Mu juga bagi bangsa dan negara kami Tuhan, bagi kota kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bapa. Kami mengusahakan kesejahteraan bagi kota kami ya Tuhan. Sebab kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Jikalau sebentar kami akan berpisah sesama lain dari tempat ini, kami rindu Tuhan untuk menerima berkat. Bapak Ibu kekasih hatinya Tuhan, arahkan hatimu ke surga, terimalah berkat. Bawalah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa,
kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini Maranatha sampai selama-lamanya. Kita umat yang diberkati bersama sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu.